Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, ya, dan semua dalam perlindungan Tuhan. Nah, kali ini materi kita yang kedua yaitu tentang muatan pelajaran IPA yang kemarin sudah Bu Sinta potong. Sekarang kita masuk ke IPA bagian yang kedua. Nah, di sini kita akan membahas tentang eksploitasi hutan dan juga daur ulang. Seperti apa? Mari kita lihat videonya. Oke, kita akan membahas mengenai eksploitasi hutan dan juga pengolahan sampah atau daur ulang. Nah, eksploitasi itu apa? Eksploitasi adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, di sini eksploitasi itu berarti penggunaannya oleh manusia. Nah, di sini kenapa hutan? Karena memang hutan lebih banyak yang bisa kita manfaatkan untuk manusia ya. Nah, akibatnya apa eksploitasi hutan ini? Yang pertama, ketersediaan oksigen atau O2 itu berkurang. Kenapa? Karena hutan itu ada istilahnya, hutan adalah paru-paru dunia. Di mana di hutan itu terdapat berbagai macam tumbuhan, di mana tumbuhan itu adalah penghasil oksigen terbesar. Ya. Tumbuhan itu penghasil oksigen terbesar. Jadi bisa kalian bayangkan jika hutan tanamannya banyak yang ditebangi, berarti oksigen yang dihasilkan pun juga akan berkurang. Nah, istilah lainnya oksigen atau bisa kita tulis dengan O2. Nah, yang kedua, akibat eksploitasi hutan adalah suhu permukaan bumi semakin panas. Atau bisa kalian pernah mungkin mendengarkan kata global warming, pemanasan global, di mana atmosfer yang ada di atas bumi, pelindung bumi itu berkurang atau bolong lubangnya. Ada namanya lapisan ozon, itu timbul lubang atau berlubang itu karena suhu permukaan bumi semakin panas. Jadi sinar matahari itu bisa langsung menembus lapisan-lapisan ozon atmosfer kita. Jadi pelindung untuk bumi kita ini semakin menipis. Nah, ini bisa terjadi karena apa? Bisa terjadi salah satunya yaitu penggunaan AC. Penggunaan AC itu juga bisa menjadikan ozon atau atmosfer kita semakin menipis. Begitu ya. Silakan kalian perhatikan. Kalau misalnya kalian di rumah menggunakan AC, mungkin bisa kalian kurangi penggunaan AC. Walaupun memang sekarang cuacanya sedang panas, jadi mari kita kurangi penggunaan AC. Mungkin kita bisa menggunakan kipas angin saja untuk melindungi bumi kita supaya tidak terjadi global warming. Terjadi bencana tanah longsor dan juga banjir. Ini juga akibat eksploitasi hutan karena tidak ada akar yang menopang tanah. Jadi ketika hujan deras itu semua air itu meresap ke dalam tanah dan tidak ada yang menopang tanah sehingga terjadilah tanah longsor. Atau juga bisa karena tumpukan sampah ketika hujan lebat terjadi banjir. Bisa juga akibat eksploitasi yang keempat yaitu sumber makanan dan habitat hewan hilang. Mungkin kalian pernah mendengar berita bahwa banyak hewan-hewan liar yang ada di hutan itu masuk ke pemukiman warga. Kenapa? Ya karena sumber makanan mereka dan tempat tinggal mereka itu diganggu oleh manusia. Sumber makanan mereka habis, habitat mereka hilang. Jadinya mereka masuk ke pemukiman warga sehingga ya kita tidak perlu kaget ya karena memang itu juga salah satu ulah dari manusia. Jadi mereka mencari makanan ya ke pemukiman warga karena tempat mereka hutan itu dirusak. Begitu. Itu adalah akibat dari eksploitasi hutan. Nah, tadi juga dibahas bahwa akan terjadi beberapa titik tempat kalau misalnya kita membuang sampah sembarangan itu akan terjadi banjir, ya. Nah, banjir itu sebagian besar dikarenakan adanya sampah.
sampah itu tidak bisa terurai. Ya, jadi sampah tidak bisa terurai, tidak bisa menyatu dengan tanah. Makanya perlu yang namanya pengolahan sampah dan juga barang-barang bekas. Karena memang ada beberapa sampah dan barang-barang yang tidak bisa hancur atau tidak bisa terurai bersama dengan tanah. Nah, pengolahan barang bekas dapat diolah dengan cara 4R. Ada reuse, ada reduce, recycle, dan juga ada replace. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang reuse. Kegiatan menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Ingat-ingat pengertiannya, kalian harus bisa membedakan semuanya ya. Kegiatan menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Contohnya, kita bisa menggunakan koran atau kertas kalender bekas untuk menyampul buku. Ya, kita bisa menggunakan koran atau kertas kalender bekas untuk menyampul buku. Kita juga bisa menggunakan ember bekas cat untuk dijadikan pot tanaman. Ini sering sekali Bu Sita juga sering melihat ya di sekitar kita bahwa untuk pot tanaman itu kita bisa menggunakan ember bekas cat. Kita juga bisa menggunakan kaleng bekas untuk dijadikan tempat pensil atau celengan. Nah, ini sering sekali terjadi untuk kegiatan SPDP, biasanya untuk mengolah sampah, yaitu dengan cara pengolahan kaleng bekas ini khususnya karena memang mudah ditemukan ya, jadi bisa diolah menjadi tempat pensil atau celengan. Nah, ini merupakan kegiatan reuse, menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan ya. Koran, kertas, kalender itu bisa digunakan. Ember bekas cat juga bisa kita gunakan lagi. Kaleng bekas juga bisa kita gunakan lagi. Botol minum air mineral itu juga bisa kita gunakan lagi. Itu juga bisa termasuk dalam reuse. Nah, bagaimana dengan yang namanya reduce? Reduce itu adalah kegiatan mengurangi penggunaan benda yang dapat menjadi sampah. Jadi reduce itu mengurangi penggunaan benda yang dapat menjadi sampah. Membawa air minum dengan botol minum sendiri. Ini kita bisa mengurangi botol plastik. Jadi silakan kalian bawa tumbler sendiri ya untuk mengganti penggunaan botol plastik. Membawa tas belanjaan dari rumah. Ini kita juga bisa mengurangi kantong plastik. Mengeprint atau fotokopi secara bolak-balik, ini kita juga mengurangi penggunaan kertas. Ya, jadi mengurangi penggunaan benda itu bisa disebut dengan reduce. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Lalu yang ketiga ada recycle. Kegiatan mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Kegiatan mengolah kembali menjadi barang atau produk ya, menjadi barang atau produk, kegiatan mengolah menjadi sesuatu yang baru itu disebut dengan recycle. Contohnya, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Di mana pupuk kompos ini merupakan produk baru. Ya, sampah-sampah organik itu apa saja sih Bu Sinta? Sampah-sampah organik itu ada daun kering, ada sisa-sisa sayuran, terus ada kotoran hewan, itu termasuk sampah organik. Dimana ketika diolah itu bisa menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos ini merupakan produk baru, ya, yang mungkin juga bisa dijual lagi untuk dijadikan penyubur tanaman. Atau contoh yang kedua, membuat prakarya dari botol bekas, kaleng bekas, dan kertas bekas. Diolah ya. Bedanya dengan reuse, kalau reuse itu tidak perlu ada pengolahan, jadi langsung dipakai. Tapi kalau recycle, ini ada kegiatan mengolah lagi menjadi suatu produk, di mana produk tersebut bisa kita jual lagi. Ya, contohnya kalian mungkin pernah lihat bungkus-bungkus plastik ya, mungkin bungkus shampoo, bungkus makanan kecil kalian snack,
itu bisa kita olah menjadi tas atau sendal atau dompet begitu ya. Botol-botol air mineral pun juga bisa kita olah lagi, bisa kita percantik ya, bisa tambah resleting atau bisa kita cat menjadi sebuah produk baru yang mungkin kalau memang hasilnya baik itu bisa kita jual. Begitu. Ingat ya, recycle kegiatan mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Nah, yang keempat yaitu replace. Kegiatan mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda ramah lingkungan. Jadi, kegiatan mengganti benda dengan yang biasa kita gunakan dengan yang ramah lingkungan. Mengganti tisu dengan sapu tangan. Kenapa? Kemarin mungkin kalian masih ingat di video yang pertama bahwa tisu itu ternyata terbuat dari pohon. Ya, tisu kertas itu terbuat dari pohon. Bisa kalian bayangkan jika banyak tisu yang kita gunakan atau banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Maka itu juga bisa akan mengganggu oksigen yang ada di dunia ini, yang ada di muka bumi ini. Jadi bisa kita ganti penggunaan tisu dengan sapu tangan. Bawa sapu tangan. Begitu, ya. Bisa juga mengganti styrofoam dengan tempat makan. Mungkin kalian pernah membawa bekal ke sekolah menggunakan botol plastik, terus styrofoam, itu bisa kita ganti dengan menggunakan tempat makan. Ya, itu merupakan benda-benda yang ramah lingkungan. Tidak mengotori lingkungan, ya. Juga kita bisa mengganti kantong plastik biasa dengan yang mudah diurai. Karena sekarang banyak sekali di supermarket yang menyediakan plastik memang, tapi plastik yang mudah diurai dengan tanah. Karena ternyata plastik, styrofoam itu adalah salah satu contoh benda yang sulit terurai dengan tanah. Plastik, styrofoam itu susah sekali. Jadi ketika mereka menjadi sampah, ya mereka bentuknya akan sama, plastik dan juga styrofoam. Jadi kalian harus mengganti benda-benda tersebut dengan benda-benda yang ramah lingkungan. Oke anak-anak, itu tadi tentang pengolahan sampah, ya, pengolahan sampah yang bisa kita lakukan. Ada reuse, reduce, recycle, dan juga ada replace. Ya, silakan kalian perhatikan baik-baik contohnya dan apa bedanya, ya. Jadi silakan kalian betul-betul perhatikan. Nah, sekarang kalian bisa tahu ya bahwa penggunaan sampah yang tidak bisa diurai itu bisa kita ganti dengan tidak usah kita yang membuang sampah. Ya, jadi kita bisa menggunakan benda-benda yang ramah lingkungan. Yuk kita jaga bumi kita kurangi penggunaan yang bisa merusak bumi kita. Siapa lagi yang bisa menjaga bumi kita kalau bukan kita sendiri? Oke, selamat belajar, selamat berusaha untuk mencintai lingkungan.